Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Panglima Kodam 14 Hasanuddin, yang kami hormati Komandan Korem 141 Todopuli, yang kami hormati para asisten Kasdam 14 Hasanuddin, yang kami hormati para kasih dan kabalak jajaran Korem 141 Todopuli, yang kami hormati para dandim jajaran Korem 141 Todopuli dan seluruh perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka pengarahan Pangdam 14 Hasanuddin kepada personil Korem 141 Todopuli, Balakrem, dan Kodim 1407 Bone dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan pejabat personil. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Komandan Korem 141 Todopuli kepada yang terhormat Brigadir Jenderal TNI Jashar Jamil SEMM. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pangdam 14 Hasanuddin, yang saya hormati para asisten Kasdam dan seluruh prajurit jajaran Korem 141 Todopuli yang saya cintai dan saya banggakan. Atas nama seluruh keluarga besar Korem 141 Todopuli, kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Pangdam 14 Hasanuddin di Korem 141 Todopuli, dan kehadiran Bapak ini merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi kami seluruh keluarga besar Korem 141 Todopuli, dan ini akan menjadi pendorong motivasi kami dan spirit kami di dalam melakukan tugas-tugas kami di jajaran Korem 141 ke depan untuk lebih baik lagi. Di hadapan Bapak kami laporkan yang hadir adalah seluruh perwira staf Korem 141, kemudian para komandan Kodim, para kabalak Aju Korem, dan seluruh prajurit yang berada di Bone, perwakilan dari Balak maupun dari Kodim dan Makorem sendiri. Ini yang dapat kami laporkan, dan besar harapan kami Bapak Panglima berkenan memberikan arahan dan petunjuk-petunjuk kepada kami semua untuk kami jadikan pedoman di dalam melaksanakan tugas ke depan. Demikian dan yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selesai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pengarahan Panglima Kodam 14 Hasanuddin kepada yang terhormat Mayor Jenderal TNI Andi Sumangaruka SEMM. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati dan Rem beserta jajaran, sini hadir juga para staf Korem, hadir para komandan Kodim dan seluruh anggota. Yang saya hormati para asisten yang mendampingi saya,
para perwira, bintara, tamtama, serta pegawai negeri sipil yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara ini. Yang selanjutnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh jajaran Korem 141 atas kesediaan untuk hadir di sini dan menerima saya. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, karena pada kesempatan ini saya bisa berada di tengah-tengah kalian semua, walaupun dalam situasi dan kondisi yang saat ini pandemi. Memang ada keinginan saya untuk melakukan kunjungan kerja. Ya, kalau dihitung-hitung saya sudah kurang lebih 6 bulan berada di Kodam 14. Awal-awalnya saya berkeinginan untuk mendatangi seluruh Korem, ya, beserta jajaran. Namun karena sesuatu hal, terutama pandemi ini, ya, sehingga niat itu akhirnya jadi terputus. Selain juga ada aturan yang memberikan penekanan buat kita untuk tidak mengumpulkan, ya, lebih daripada 30 orang. Tapi setelah berjalan sedemikian hari, maka tidak akan pernah selesai pandemi ini. Sampai kapan? Ya, sampai ditemukannya vaksin, sampai ditemukan obatnya. Kalau melihat dari sudut itu, maka tidak menutup kemungkinan kalau saya mengikuti irama itu, ya bisa jadi satu saat saya serah terima, kalian tidak pernah ketemu sama saya. Sehingga mau tidak mau saya harus mengintip dan memaksakan untuk datang ke sini. Walaupun nanti setelah ini juga saya harus mengikuti Vikon, ya, tempatnya di sini, karena setiap hari kita harus melakukan Vikon dengan Menteri Maritim. Oleh karena itu saya akan memanfaatkan momentum ini, ya, untuk dua arah. Ya, waktu saya tolong diingatkan dan rem, ya, karena waktu saya untuk Vikon itu jam 6, maka saya diingatkan agar saya nanti bisa membatasi waktu. Ya, jadi saya akan memanfaatkan waktu ini untuk bisa saling berkomunikasi antara kalian dengan saya. Jadi bukan hanya cuma satu arah. Bisa jadi ada di antara kalian nanti yang akan memberikan atau menyampaikan saran, atau mungkin juga akan menyampaikan pendapat-pendapatnya, ya, tentang apa yang selama ini kita lakukan. Para perwira serta para hadirin yang saya banggakan, setelah kita melewati hari ini, maka ternyata pandemi ini tidak akan pernah selesai. Ya, pandemi ini tidak akan pernah selesai sampai ditemukannya, ya, sampai ditemukannya vaksin dan obat. Untuk sampai saat ini, vaksin dan obat itu baru mengikuti uji klinis, ya, uji klinis tahap ketiga, baik itu yang difasilitasi oleh Kimia Farma maupun yang difasilitasi oleh Bio Farma. Dua perusahaan badan usaha milik negara ini sedang berpacu untuk menemukan vaksin itu. Dan ternyata vaksin yang ada di luar itu sudah ada, tetapi sedang ditelusuri apakah vaksin itu
itu cocok dengan karakter dan karakteristik masyarakat kita. Kalau di daerah asalnya dia cocok, tetapi di sini belum tentu cocok. Oleh karena itu sedang diuji coba juga. Kalau bicara COVID, nah ini saya sedikit ya supaya kalian tahu tentang COVID. Jadi COVID ini semakin hari dia bermutasi. Ya, mengapa sampai lama ditemukan obatnya itu? Karena semakin hari dia semakin bermutasi. Yang tadinya kakinya 10, sekarang kakinya bisa 100. Ya, kakinya bisa 100. Kalau kakinya 100, yang tadinya mungkin daya tahannya itu lemah, makan sekian hari, sekarang bisa sampai 21 hari. Bisa sampai 21 hari. Bisa sampai 1 bulan. Karena kakinya makin banyak. Karena kakinya makin banyak, makin tahan dia. Selain makin tahan, makin ganas dia. Makin cepat. Biasanya dia hanya cuma 1 hari di hidung. Kalau dia itu masuk lewat hidung, setelah itu 4 hari kemudian baru 1 hari kemudian baru dia turun ke tenggorokan. Di tenggorokan dia berada 4 hari. Setelah itu baru dia masuk ke paru-paru. Nah, makanya kalau ada orang yang mau bersin itu biasanya kan ada tanda-tanda. Pertama itu begitu dia masuk, badan kita sudah greges. Setelah greges, apa tindakan berikutnya? Kita panas. Panas itu berarti tubuh kita menolak. Nah, setelah kita panas, maka dia akan turun ke tenggorokan. Setelah dia turun ke tenggorokan, kita batuk. Nah, itu berarti kita sudah lemah. Ya, berarti pertahanan tubuh kita itu sudah kalah. Karena sudah kalah ya dia turun ke tenggorokan. Setelah dia turun dia akan infeksi. Setelah dia infeksi dia akan lari ke paru-paru semua. Supaya Anda tahu, bagi mereka yang komorbid itu adalah punya penyakit bawaan. Bagi mereka yang punya penyakit bawaan 5 diantaranya jantung, diabetes, hipertensi, liver, maka kesempatan hidupnya itu tinggal apa? Tinggal 20%. Kesempatan hidupnya tinggal 20%. Tetapi bagi mereka yang tidak komorbid, maka kesempatan hidupnya itu 80%. Selama vaksin dan obatnya itu belum ditemukan. Jadi jangan main-main dengan COVID ini. Ya, jangan kau pandang enteng COVID itu, karena COVID ini tidak ada kabalaknya, tidak ada tuh. Kalau yang itu kayak tadi tuh apa? Yang tarian apa tuh? Bukan. Angarung. Angarung itu sebenarnya rasa kesetiaan. Saya kalau ada bapak dapat masalah, saya duluan dapat. Kalau ada yang mau, saya akan menghadapi. Itu adalah angaru. Angaru itu berarti saya ini. Itu? Makanya dia tusuk ininya badinya di matanya, tidak makan. Karena apa? Itu tadi dia kabalak. Tapi kalau COVID ini tidak ada kabalaknya. Benar. Kau jangan main-main dengan COVID. COVID ini tidak ada kabalaknya. Tidak ada itu tamtama, tidak ada itu bintara, tidak ada itu PNS, tidak ada itu perwira, nalak ngasing. Semuanya dia sama ratakan. Ya. Jadi kita dibuat setara. Walaupun saya duduk di situ, tapi kalau bicara COVID sama rasanya. Ya, jadi jangan main-main dengan COVID ini. Ya. Jadi kesempatan hidup bagi mereka yang tidak komorbid itu 80%. Nah, sekarang ada kecenderungan orang itu takut direpit, takut diswab. Padahal dia tidak tahu bahwa makin cepat ketahuan itu makin baik. Jadi sekarang itu nggak usah takut kalau saya kena positif, udah biasa aja. Kamu kena positif, sebentar lagi juga kamu, sebentar lagi yang ini, sebentar lagi udah
Kau tunggu aja waktunya kapan. Kalau lihat kondisi sekarang ini, saya kemarin panggil ahli epidemiologi. Kita minta supaya dia menjelaskan tentang COVID itu. Dia bilang di Sulawesi Selatan ini warnanya itu sudah kuning dan orange. Ya. Kuning dan orange. Apa yang terjadi kalau bicara tentang kuning dan orange? Artinya COVID itu sudah berada di pekarangan kita. Jadi jangan main. Di mana tuh dia berada COVID itu? Bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di situ. Karena warnanya sudah orange. Artinya satu orang itu bisa memaparkan sekian orang. Jadi jangan main-main. Ya, jangan pandang enteng ini COVID ini. Jadi saya selalu setiap ada kegiatan tuh rapid dulu. Nah, rapid itu ya hanya cuma reaktif, belum tentu nanti hasilnya ini. Jadi jangan main-main dengan ini ya. Sekali lagi saya katakan jangan main-main dengan COVID ini. Karena tidak ada orang yang selama belum ada vaksin dan selama belum ada ini pasti pengaruhnya sama. Oleh karena itu ya, kalau lihat dari kondisi yang ada, daerah yang paling rawan atau yang paling ini ada 4 daerah yang sekarang sedang ini. Satu tuh ya di Makassar, yang kedua itu Goa, yang ketiga itu adalah Maros, yang selanjutnya adalah Luwu Timur. Bone kemana? Bone ikut juga. Kalau lihat dari anunya hampir sama. Jadi kalian harus betul-betul ya harus paham ini. Terus bagaimana mengatasinya? Katanya nih terus bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu adalah protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Wah, ya dikatakan protokol kesehatan itu standar protokol yang harus kita lakukan dalam rangka memutus mata rantai. Apa? Satu itu pakai masker. Yang kedua apa? Jaga jarak. Nah sekarang kenapa kita harus pakai masker? Saya ngomong seperti ini, ya toh, akan keluar droplet. Apa itu droplet? Ya, bukan kayak ludah-ludah kecil. Akan keluar ludah-ludah kecil itu. Ya, kamu teriak-teriak tadi itu, wah, nekrek juga saya, agak jauh-jauh dikit ya. Karena itu akan panjang itu anunya. Kau teriak sampai itu ya bisa sampai di sini juga itu kalau teriakanmu itu. Ya, droplet itu ludah-ludah kita itu bahaya. Ya. Jadi kalau kita berbicara keluar, kita batuk, kita bersin, dia akan keluar. Makanya supaya kita mengamankan diri kita dan kita diamankan sama orang lain, ya makanya bersama-sama harus pakai masker. Kalau kita ngomong begitu ya tidak keluar itu. Ya, saya berani buka begini karena kau jauh-jauh sama saya. Kalau kau dekat-dekat ya saya nggak berani juga saya. Ya. Jadi itu supaya droplet itu tidak, kalau orang Jawa itu bilang apa, jigong. Apa jigong? Iya kan? Orang Jawa itu bilang jigongnya itu supaya jigongmu itu ya masuk numpul tetap di situ, nggak kemana-mana. Ya lama-lama ya bau juga itu anumu, maskermu itu. Ya baunya ya kayak bau sakulu itu. Iya toh? Nah, itu. Jadi ini yang harus kalian tahu. Kenapa harus pakai masker? Supaya droplet itu tidak keluar. Dan orang yang saya mengamankan kamu, kamu mengamankan saya. Itu anunya, supaya sama-sama tidak tertular. Makanya harus pakai masker. Apalagi jaga jarak. Terus apa lagi? Selalu cuci tangan. Kalau nggak ada cuci tangan, karena kan tidak mungkin kita bawa kontainer kemana-mana, toh? Kau kemana-mana bawa kontainer nggak sama sabun itu?
Ya sabun Lifebuoy kau bawa kemana-mana, sabun apa kau bawa kan, anu juga diketahui orang banyak tuh. Tapi ya kemana-mana harus bawa apa? Harus bawa ini ya. Saya ini 2 begini nih. Nah ini saya bawa terus ini. Ini apa? Hand sanitizer. Terus ini apa lagi? Antiseptik. Jadi kalau saya pakai ini, saya pakai juga ini. Coba bayang saking takutnya itu. Itu saja belum tentu aman. Apalagi kalau tidak lakukan itu. Ya, ini yang dikatakan dengan apa? Protokol kesehatan. Jadi setiap anu tuh ya cuci tangan. Kalau enggak, ya kalau saya ya sebenarnya saya mau pakai yang tadi supaya kau anu ya. Jadi saya ini. Nah, ini supaya saya kasih contoh. Ah, ini semprot. Ah, gini. Ah, padahal saya mau pakai memang. Sengaja aja ngomong. Begitu. Ah, sambil dilap-lap ini. Kenapa? Kita tidak tahu ini pakai ini ada di sini anu. Kita tidak tahu juga ada di sini. Jadi harus itu. Walaupun dibilang orang paranoid ya nggak apa-apa, biarkan aja, yang penting sehat. Kamu gitu kan? Itu untuk memutus mata rantai. Ya. Kalau kau tidak lakukan itu, tidak akan kamu ini. Ya, itu namanya protokol kesehatan. Standarnya begitu. Lebih standar lagi apa? Ada. Pakai itu yang apa tadi? Apa namanya? Nah, itu kira-kira itu yang dia ngomong tadi tuh. Ya, pakai itu lagi. Jadi ini yang harus dilakukan. Ya. Yang selanjutnya pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan tentang apa? Tentang bahwa tadi dan Rem sudah melaporkan ke saya, sudah memaparkan saya bahwa akan ada pilkada di wilayah Korem Todokuli ini. Ada berapa? Ada 6 ya? Oh sorry, ada 11. Ada 11. Nah, ya, ada 11 yang melakukan ini. Apa yang harus kalian lakukan? Saya tekankan bahwa netralitas menjadi kunci utama. Ya, netralitas. Jangan coba-coba kalian tidak netral. Kalau kalian tidak netral, maka itu akan menjadi apa? Menjadi cerita buruk buat kita. Ya. Jadi para komandan Kodim ini ya, jangan sampai kamu nanti terpaut dengan cerita ini, tahu-tahu terpengaruh. Jangan. Ya, sekarang enak, belakangan nanti kau akan jadi diceritain. Begitu juga kalian. Kau nanti akan setiap ada pilkada pasti kau akan diceritain. Jadi dosamu itu dosa yang tidak pernah dimaafkan sama orang. Karena apa? Diceritain terus. Pernah ada terjadi begini, pernah ada terjadi, pernah jadi. Buktinya ini. Nah, itu. Kau mau jadi seperti itu? Dosa yang berlipat-lipat yang tidak pernah tidak pernah selesai. Karena ya kau lakukan itu. Oleh karena itu netralitas menjadi kunci utama. Terus apa supaya tidak anu? Ingat, sekarang ini semua orang memandang kita. Karena semua orang memandang kita, hati-hati kau. Nah, supaya tidak, ya udah tolak saja. Oke, ini persingkat waktu. Ya. Oke, ya. Jadi saya inginkan bahwa apa yang kita bicarakan ini, apa yang kita sampaikan, pertama, jangan coba-coba saya ketemukan nanti ada yang main judi online. Yang kedua, masalah COVID tetap menjadi apa? Menjadi perhatian, ya. Karena kesehatan itu adalah pangkal utama. Yang ketiga, disiplin. Ya, disiplin. Jadi jangan sampai lagi ada yang saya dengar melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merusak dan mencoreng nama kita. Ya, jelas ini? Paham? Mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Danrem dengan jajaran, dengan apa yang sudah disajikan tadi. Ya, nah, saya juga berpesan kepada kita semua yang ada di sini, perhatikan masalah kesehatan, utamanya masalah apa? Masalah COVID-19. Jangan main-main dengan COVID-19. Terus yang terakhir, ya, masalah disiplin menjadi utama. Jangan sampai wah ini karena sudah COVID terus di Filipina main-main. Tidak ada. Ya, tetap menjadi acuan yang paling utama. Ya. Oke, saya rasa tidak usah lagi pertanyaan karena saya sudah harus melaksanakan Vikon.
Setelah ini silakan kalian kembali dengan tertib. Bagi mereka nanti yang akan kembali ke tempat yang cukup jauh, perhatikan masalah keamanan dan keselamatan kalian. Saya iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan pejabat personil. Demikianlah seluruh rangkaian acara pengarahan Pangdam 14 Hasanuddin kepada seluruh prajurit dan PNS. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.